Assalamualaikum, kami dari Klinik Sejahtera. Ada yang bisa kami bantu? Waalaikumsalam, saya yang mau konsultasi, Sus. Baik, Mbak yang tadi sudah buat janji ya untuk konsultasi pada pagi hari ini. Baik, Ya, perkenalkan, saya perawat Resti yang akan menemani Mbak konsultasi pada pagi hari ini. Sebelum memulai konsultasi, izinkan saya untuk bertanya mengenai data Mbaknya terlebih dahulu ya. Namanya siapa ya Mbak? nama saya Revalina Sendriani, Sus. Mbak Reva, baik. Usianya berapa Mbak? 19 tahun, Sus. 19 tahun. Kalau alamatnya di mana ya Mbak? Dikawali. Kawali ya, baik. Baik, datanya sudah kami simpan ya Mbak. Untuk sekarang Mbak Reva dipersilahkan untuk memulai konsultasi. Kira-kira apa nih yang mau Mbak Reva konsultasikan pada kami? Jadi gini, Sus. Akhir-akhir ini tuh saya sering merasa lemas, lesu, pusing. Terus kata teman saya juga, kadang ngelihat saya tuh pucat. Terus kalau terlalu sering beraktivitas jadi cepat lelah gitu, Sus. Baik, untuk keluhannya sendiri sudah terasa sejak kapan ya Mbak kira-kira? Mungkin kira-kira 1 atau 2 bulanan terakhir ini, Sus. Sudah cukup lama juga ya Mbak untuk 1 sampai 2 bulan. Baik, Mbak Reva ini merasakan gejalanya pada saat menstruasi saja atau di luar siklus menstruasi juga merasakan gejala tersebut Mbak? Sebenarnya ketika mens juga sih suka ngerasa pusing. Tapi di luar siklus mens juga lebih sering ngerasain gejala yang tadi saya sebutkan, Sus. Baik, berarti keadaan Mbak Reva ini bukan hanya disebabkan pada saat menstruasi ya, tetapi di luar siklus mens pun sering terjadi lemas, lesu, dan pusing ya Mbak. Pada beberapa wanita memang terjadi gejala-gejala seperti lemas, pusing, lesu ketika menstruasi, dan itu hal yang wajar ya Mbak, selama terjadi dalam batas yang normal. Namun karena Mbak Reva ini mengalami gejalanya di luar siklus menstruasi juga, sebaiknya segera periksakan lebih lanjut Mbak untuk mengetahui penyebab dari gejala-gejala tersebut. Oke, kalau Mbak Reva ini selama siklus mens sering mengkonsumsi tablet tambah darah tidak Mbak? Enggak, Sus. Soalnya dulu saya pernah minum obat tablet tambah darah. Tapi akhirnya tuh jadi pusing, mual gitu, Sus. Nah ya, untuk pusing setelah minum tablet tambah darah itu tidak apa-apa ya Mbak, normal. Karena memang efek sampingnya biasanya pusing atau bahkan mual juga terjadi. Walaupun begitu, seharusnya selama mens, Mbak Reva mengkonsumsi tablet tambah darah nih untuk mencegah terjadinya anemia atau kekurangan sel darah merah. Nah, berdasarkan keluhan-keluhan yang telah Mbak Reva sebutkan tadi, saya mendiagnosis sementaranya Mbak Reva mengalami anemia. Mbak Reva ini mungkin sudah tahu ya apa itu anemia? Anemia itu kekurangan darah ya, Sus. Ya, benar sekali. Boleh saya jelaskan lebih lanjut lagi mengenai anemia, Mbak? Iya, boleh, Sus. Baik, anemia ini merupakan kondisi di mana seseorang kekurangan sel darah merah dalam tubuhnya. Anemia juga dapat terjadi karena kurangnya hemoglobin atau protein zat besi yang terdapat dalam sel darah merah. Yang berarti hal ini menyebabkan seseorang kurangnya oksigen dalam tubuh manusia itu kurang beredar sehingga dapat menyebabkan pusing tadi gitu ya, Mbak. Baik, untuk jenisnya anemia terdapat beberapa jenis, Mbak. Ada anemia defisiensi zat besi, anemia defisiensi asam folat, anemia hemolitik, anemia sel sabit, dan anemia aplastik. Untuk penyebab anemia sendiri diantaranya satu, karena kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin C, dan lain-lain. Yang kedua, karena darah mens yang berlebihan. Ternyata mens juga dapat menyebabkan anemia jika darah yang keluar selama mens itu
terlalu banyak atau berlebihan. Dikarenakan darah yang keluar ini akan mengakibatkan kekurangan zat besi dalam sel darah merah seseorang, sehingga rawan terjadi anemia pada orang yang mengalami menstruasi. Yang ketiga adalah kehamilan. Ternyata kehamilan juga menyebabkan anemia, Mbak, dikarenakan janin yang berada dalam rahim seorang ibu menyerap zat besi dan vitamin untuk pertumbuhannya. Yang keempat, ada penyakit-penyakit tertentu, seperti penyakit gastritis atau radang usus yang dapat menyebabkan pendarahan di sistem pencernaan. Hal itu dapat menyebabkan anemia, Mbak. Yang selanjutnya ada obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat yang menyebabkan pendarahan lambung seperti aspirin, antiinflamasi, bahkan pil KB pun dapat menyebabkan anemia karena menyerap zat besi dan vitamin dalam tubuh. Yang selanjutnya ada gejala anemia. Yang pertama ada lemah, letih, lesu, lelah. Yang selanjutnya ada sering mengeluh pusing, mata berkunang-kunang, lalu kelopak mata, bibir, kulit, telapak tangan menjadi pucat karena kurangnya volume darah di dalam sel darah merah tadi, Mbak, yaitu hemoglobin. Yang selanjutnya gejalanya adalah peningkatan kecepatan aliran darah, sakit dada, sesak, napas pendek, cepat capek saat beraktivitas. Beberapa di antaranya ada yang telah Barepa sebutkan tadi ya, gejalanya. Nah, untuk diagnosa anemia seharusnya dilakukan pemeriksaan lab hemoglobin dalam darah. Sehingga kita tahu nih, kita mengalami anemia atau tidak, kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium hemoglobin. Seseorang juga dikatakan anemia jika kadar hemoglobinnya kurang dalam 12 gram per desiliter dalam tubuh, ya, Mbak. Baik, untuk pencegahannya sendiri dapat melakukan dengan prinsip gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, memantau berat badan untuk mempertahankan berat badan normal. Barepa sering memantau berat badan tidak kalau di rumah? Tidak, Sus. Ya, alangkah baiknya sering dipantau ya, Mbak, untuk mengetahui apakah kita anemia atau tidak. Lalu dikurangi nih makanan junk food-nya, perbanyak makanan seperti sayuran, buah-buahan, perbanyak makan sehat ya, Mbak. Ya, Sus. Insya Allah. Untuk selanjutnya juga ada porsifikasi makanan. Porsifikasi makanan ini merupakan menambah nih atau meningkatkan zat gizi ke dalam makanan yang dikonsumsi, seperti tepung terigu dan beras dengan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1 dan B2. Lalu yang ketiga adalah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah tadi, Mbak. Jadi harus sering ya, Mbak, mengkonsumsi tablet tambah darah pada saat menstruasi, itu rutin setiap hari. Ketika tidak dalam siklus menstruasi, dilakukan 1 minggu sekali untuk mengkonsumsinya ya, Mbak. Lalu untuk pengobatan anemia sendiri, untuk obat-obatannya bisa dengan minum riboflavin, peridoxin, dan eritroprotein. Sedangkan untuk pengobatan yang tidak menggunakan obat-obatan, kita menyebutnya dengan terapi diet ya, Mbak. Di antaranya dengan makanan tinggi zat besi, seperti makan daging merah, ayam, jeroan, hati sapi, makanan laut nih seperti ikan asin mungkin ya boleh. Cuman harus dalam batas yang normal juga ya, tidak boleh berlebihan. Lalu ada makanan kaya tembaga seperti gandum utuh, kacang-kacangan, ayam, bebek, udang, kepiting, buah ceri, dan coklat. Lalu ada makanan tinggi asam folat seperti kacang polong, kacang merah, kacang hijau, jeroan,
sayur hijau seperti bayam dan brokoli. Untuk yang selanjutnya ada makanan kaya vitamin B12 seperti telur, susu, ikan. Makanan B6-nya seperti nasi, gandum, sereal, daging sapi, kambing, daging domba, dan daging ayam. Untuk makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk, stroberi, kiwi, paya, cabai, paprika, jambu merah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah vitamin E, seperti minyak nabati, minyak zaitun, dan minyak kacang. Nah, itu dia, Mbak, penjelasan mengenai anemia. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan nih mengenai anemia? Kayaknya enggak, Sus. Soalnya sudah cukup jelas juga dari pengertian, pencegahan, dan juga penyebabnya. Baik, kalau begitu. Kalau begitu, saya ingin tahu nih, Mbak. Mbak Reva boleh menjelaskan kembali tidak apa itu pengertian dari anemia? Berdasarkan apa yang saya dengarkan dari tadi yang Sus jelaskan, jadi anemia itu di mana kondisi seseorang yang kekurangan sel darah merah. Betul. Kalau penyebab dan pencegahannya apa saja ya, Mbak? Mungkin penyebabnya contohnya itu kayak kekurangan zat besi, terus darah haid yang berlebihan, terus kehamilan, dan juga kayak obat-obatan tertentu. Ya, Terus kalau pengobatannya itu bisa dengan terapi diet, Sus. ya benar sekali ya, Mbak, jawabannya. Baik, kalau begitu berarti Mbak Reva nih sudah memahami mengenai anemia. Dari mulai pengertiannya apa, penyebabnya apa saja, pencegahannya bagaimana. Kalau begitu, eh, ada baiknya nih Mbak Reva juga, karena sudah mengetahui ya teori mengenai anemia, lebih diperhatikan lagi pola makan seperti apa, aktivitasnya, tidurnya, dan sebaiknya Mbak Reva segera periksakan nih kondisi Mbak Reva ke dokter untuk melakukan laboratorium hemoglobin tadi ya Mbak, agar diagnosanya juga lebih pasti lagi. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan atau yang ingin dikonsultasikan lagi Mbak? Kayaknya sudah cukup, Sus. Semuanya sudah terjawab tadi. Baik, kalau begitu. Kalau tidak ada yang ingin dikonsultasikan lagi, konsultasi pada hari ini saya akhiri sampai sini dulu ya Mbak. Saya segera periksakan dan semoga lekas sembuh ya Mbak. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.